Perkenalkan, saya Windo Putra Sanjaya Simbolon dari Pendidikan Antropologi Reguler B 2020. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kajian pustaka, metodologi, dan pembahasan. Baik, yang pertama, kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan suatu hasil dari penelitian yang digunakan untuk melakukan kajian yang sifatnya konseptual dan teoritis. Dan biasanya kajian pustaka ini digunakan untuk penelitian selanjutnya atau penelitian yang berkelanjutan secara kompleks. Cara-cara membuat kajian pustaka yang pertama yaitu kita mengumpulkan artikel, buku yang kita gunakan sebagai sumber rujukan atau sumber referensi. Biasanya artikel yang digunakan harus sudah terakreditasi dan buku yang digunakan juga harus validasinya dan kredibilitasnya dan sudah terjamin. Kemudian setelah kita mengumpulkan sumber-sumber tersebut, sumber-sumber rujukan, sumber referensi, kita harus membacanya secara keseluruhan. Kemudian kita identifikasi permasalahan, teori, konsep apa yang akan kita gunakan. Kemudian dari situ kita akan tahu metode apa yang akan kita gunakan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita urutkan sumber-sumber tersebut sesuai dengan urutan penelitian. Biasanya urutan tahun termuda pada penelitian yang akan digunakan terlebih dahulu. Kemudian tahun-tahun yang lebih tua akan menyusul. Misalnya kita telah menemukan 3 sumber referensi berupa buku. Tahun terbitnya misalnya 2014, 2016, dan 2019. Yang pertama kita gunakan adalah 2019, kemudian 2016, dan 2014. Kemudian setelah kita selesai melakukan itu, kita buat pernyataan atau pembahasan pada penelitian tersebut. Biasanya kita akan membuat pendapat kita sendiri pada akhir tiap bab kajian pustaka tersebut. Kemudian langkah terakhir dalam membuat kajian pustaka itu kita kaitkan penelitian dari sumber tersebut, kajiannya dengan kajian kita atau pembahasan kita, sehingga akan menghasilkan landasan teoritis, kerangka berpikir, dan kerangka konseptual yang baru dalam penelitian kita tersebut. Kemudian cara membuat metode. Metode merupakan cara yang kita gunakan atau sistem dalam melakukan penelitian. Langkah pertama yang kita gunakan adalah kita harus tahu penelitian kita itu apa atau jenis penelitian kita itu apa. Biasanya jenis penelitian ada 2, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Dalam penulisan karya ilmiah, biasanya penelitian yang paling sering digunakan adalah penelitian secara kualitatif atau terjun ke lapangan secara langsung untuk melakukan identifikasi atau analisis terhadap permasalahan sehingga akan menghasilkan rumusan masalah. Kemudian pada bagian metode kita harus menyertakan lokasi penelitian kita sehingga penelitian kita ini validasinya dan kredibilitasnya terjamin dan terbukti. Kemudian kita harus menyertakan juga informan yang bisa menjawab rumusan masalah pada metodologi tersebut. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Biasanya teknik pengumpulan data yang paling umum digunakan itu seperti wawancara, dokumentasi, analisis. Kemudian yang terakhir adalah teknik analisis data yang biasanya kita kaji kembali apa yang sudah kita dapat dari informan atau dari data-data sekunder, biasanya juga dari data sekunder, baik itu dari badan statistik atau lain-lain. Baiklah, langkah bagian terakhir yaitu bagian pembahasan. Pembahasan merupakan lanjutan dari pendahuluan yang dimana pada bagian ini akan menjelaskan gambaran secara jelas, rinci, dan kompleks. Adapun tahap-tahap yang harus kita lakukan dalam membuat pembahasan, yang pertama yaitu kita harus menyiapkan data. Data bisa kita dapat dari informan secara langsung, baik itu dari wawancara maupun observasi. Kemudian data juga bisa kita gunakan dari data sekunder berupa
berupa angka-angka yang bisa kita dapat dari Badan Pusat Statistik. Kemudian yaitu kita tentukan bagian pembahasannya. Biasanya pada bagian ini kita akan menjelaskan atau memberikan gambaran secara rinci secara keseluruhan bagaimana permasalahan yang ada di awal atau rumusan masalah tersebut. Kemudian langkah selanjutnya kita kelompokkan data-data tersebut per bagian. Artinya kita melakukan pembahasan pada tiap bagian dari data-data tersebut. Misalnya kita akan melakukan penelitian pada kondisi kemiskinan. Data yang pertama harus kita siapkan yaitu bagaimana kondisi penduduknya atau kondisi demografinya, baik dari jumlah penduduk, mata pencarian, jenis kelamin, dan lain-lain. Kemudian dari data-data tersebut kita buat pembahasannya di masing-masing bab. Kemudian langkah terakhir adalah setelah kita menyelesaikan atau membuat semua pembahasan pada tiap-tiap data tersebut, kita satukan sehingga akan terjadi interpretasi data dan kemudian data tersebut bisa kita sajikan. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Jika ada yang salah, mohon dimaklumi. Saya siap menerima kritikan dan saran. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.